فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada pembahasan baru setelah kita selesai dari bab marfu'atul asma. Naam, terkait isim-isim yang dirofakkan. Jadi pada pembahasan tersebut yang totalnya marfu'atul asma berarti apa? 7. Naam, semua berkaitan dengan masalah isim. Semua berkaitan dengan masalah isim yang kondisinya senantiasa marfu'. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, babu mansubatil asma. Perhatikan pada matan kalian dulu. Bab mansubat. Nah, apa-apa yang dinasabkan. Karena yang dinasabkan itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Di sini diberi pengkhususan mansubatil asma, yaitu isim-isim yang dinasabkan. Berarti pembahasan kita tentang isim-isim yang keadaannya senantiasa mansub. Nah, dan jumlahnya akhwan lebih banyak. Ya, jumlahnya lebih banyak sehingga bab mansubatil asma lebih butuh kejelian dari kita akhwan untuk membeda-bedakan dari sekian jenis mansubat mana yang tepat ketika kita mendapati suatu kasus jumlah. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Al-mansubatu 15. Isim-isim yang dinasabkan itu ada 15. Berapa itu 15? 15. Banyak atau sedikit, Umar? Banyak atau sedikit? Banyak, 15. Kalau kemarin marfu'at cuma 7, ini 2 kali lipat lebih. Sehingga butuh dihafal. Kemudian butuh dipahami agar bisa membeda-bedakan masing-masingnya. Wahia, yaitu beliau akan menyebutkan secara global terlebih dahulu agar kita tahu apa saja pembahasan kita dalam bab ini. Wahia al-maf'ulu bih. Yang pertama maf'ul bih, maf'ulun bih. Yang kedua al-masdar. Yang ketiga dzarfuz zaman. Yang keempat wa dzarful makan. Yang kelima wal hal. Yang keenam wat tamyiz. Yang ketujuh wal mustatsna. Yang kedelapan wasmula. Yang kesembilan wal munada. Wal maf'ulu min ajlih. Yang ke-10 wal maf'ulu ma'ah. Yang ke-11 wa khabaru kana wa akhawatiha. Yang ke-12 wasmu inna wa akhawatiha. Yang ke-13 wattabi'u lil mansub. Dan yang mengikuti mansub. Yang keberapa ini? 14. Wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wat tawqidu wal badal. Baru 14. Terus yang ke-15 mana? Maf'ulai dhanna. 2 maf'ul dari dhanna. Tayyib, karena telah kita lewati
pada bab sebelumnya tentang pembahasan dhanna wa akhwatuha, kedua maf'ulnya senantiasa mansub. Tayyib. Ini 15 isim-isim yang dinasabkan. Akan kita ambil ikhwan satu persatu dari bab-bab tersebut. Kita ambil yang pertama dulu. Babul maf'uli bih. Bab maf'ulun bih. Ini merupakan mansubat yang paling masyhur. Hampir-hampir tidak pernah absen untuk muncul ketika kita membaca kitab. Karena apa? Karena suatu susunan kata kan dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Tayyib. Maf'ulun bih. Perhatikan, wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Yang dimaksud dengan al-maf'ulu bih yaitu isim tulis Abdullah, isim yang dinasabkan yang perbuatan fi'il jatuh atasnya. Taib, yang fi'il atau perbuatan jatuh atasnya. Siapa yang melakukan perbuatan? Hendak mujahid? Fa'il. Makanya sebagian memperjelas namanya maf'ul bih adalah al-ismul mansubul ladzi yaqa'u 'alaihi fi'lul fa'il. Yaitu isim yang dinasabkan yang jatuh atasnya perbuatan fa'il. Atau lebih mudahnya dalam susunan tata bahasa kita namanya objek. Namanya apa? Hafif? Objek. Objek itu yang dikenai perbuatan. Taib, yang dikenai perbuatan. Dalam bahasa Arab namanya apa? Yahya? Maf'ulun bih. Ya, ini pembahasan kita. Objek atau yang dikenai perbuatan diistilahkan apa tadi Hanif? Dalam bahasa Arab maf'ulun bih. Sedangkan yang melakukan perbuatan telah kita lewati dalam bab apa, Adam? Kali ini yang dikenai perbuatan itu maf'ulun bih. Dia masuk dalam mansubat. Sedangkan yang melakukan perbuatan itu masuknya dalam bab marfu'at, disebut apa? Fa'il. Paham? Baik. Itu harus dibedakan. Contohnya nahu qaulika darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Contoh dalam kitab kalian, nawatannya diperhatikan. Hamzah. Nahu qaulika, contoh perkataanmu, darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Artinya apa putra? Aku telah memukul Zaid. Mana yang menjadi maf'ulun bih? Zaid. Makanya dia hukumnya dalam i'rab apa? Sebagai maf'ulun bih, ya kan? Hukum dalam i'rabnya apa? Itu kan kedudukan dia dalam susunan bahasa. Darabtu Zaidan. Zaidan apa tadi? Maf'ulun bih. Ini apa kedudukan dia dalam susunan kalimat ini? Dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kalau ditanya secara i'rabnya, dia i'rabnya apa? Berarti mansubun.
Karena mansubat maf'ulun bih mansubun. Nah, yang menjadikan dia nasab apa? Fi'ilnya. Nah, wa alamatu nasbihi al-fathah. Kenapa? Li'annahu ismul mufrad, li'annahu ismul mufrad. Ini susunan pengi'raban, harus diperhatikan. Nah, adapun darabtu ini telah terulang-ulang. Darabtu, coba di-i'rab. Darabtu inda Hanafi. Darabtu. Kenapa mabni alal fathi di sini? Darabtu. Darabtu, dari dilihat baknya harokatnya apa? Darabtu. Nah, fi'il madhi mabniun ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Terus tu wa ta. Nyambung atau tidak nyambung ini? Dhamirun barizun muttasilun. Terus mabniun ala dhammi. Terus kedudukannya fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Pahami? Darabtu pertama fi'ilnya. Daraba fi'il madhi mabniun ala as-sukun litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik. Wa-ta dhamirun barizun muttasilun mabniun ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Nah, sehingga kalau ditanya pada jumlah darabtu Zaidan, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya Abdullah? Aku. Dalam jumlah enggak ada aku. Darabtu Zaidan, mana aku? Hah? Dhamir? Mana? Ya maknanya aku, cuman kalau ditanya mana fa'ilnya ya jangan aku. Di situ darabtu Zaidan enggak ada aku. Aku itu bahasa Indonesia. Tak, itu ya. Darabtu Zaidan berarti fa'ilnya adalah tak. Dhamir pada darabtu dia fa'ilnya. Maf'ul bihnya mana? Yahya Zaidan. Ya, saya senantiasa mansub. Taib. Wa raqibtul farasa. Raqibtul farasa. Apa maknanya indak ya Akmal? Raqibtul farasa. Raqiba, apa makna raqiba? Indak ya Raihan. Aku menunggangi kuda. Coba di i'rab. Raqibatul farasa. Baik. Terus al-farasa. Nah, baik, seperti itu. Sekarang perhatikan aqsamul maf'uli bih. Jenis-jenis maf'ulun bih.
Wa huwa qisman, maf'ulun bih itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Zahirun wa mutmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruh. Adapun yang zahir, maf'ulun bih yang zahir yaitu yang telah lewat penyebutannya. Nah, zahir itu yang nampak. Seperti contoh ini. Maf'ulun bihnya nampak atau tidak hamzah? Dalam papan tulis darabtu Zaidan. Mana maf'ulun bihnya? Zaidan. Dia nampak ya kan, berupa isim yang zahir, bukan isim dhamir. Naam, qataltu naam as-su'bana misalnya. Aku membunuh ular. Tayyib. Itu jelas zahir. Raqibtul farasa. Maf'ul bihnya mana tadi Hanif? Raqibtul farasa. Farasa. Apa mana farasa? Kuda. Naam. Tayyib. Wal mudmar, adapun yang mudmar yaitu maf'ulun bih yang berupa isim dhamir. Isman, ada dua jenis, muttasilun wa munfasilun. Dhamir yang muttasil yang bersambung, wa munfasil dan dhamir yang terpisah. Dan kedua jenis dhamir ini bisa sebagai maf'ul bih. Nah, fal muttasilu itsna asyara. Adapun dhamir-dhamir yang muttasil ada 12 jumlahnya. Ini telah kita lewati dulu di depan, ya kan? Tentang diagram pembagian dhamir. Maka diingat lagi, dilihat di catatan kalian. Muttasil ada 12. Wahiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabahuma wa darabahum darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Baik, coba sekarang diartikan mulai dari Salman. Darabani. Hah? Nah, dipenuhi saja permintaannya. Hah? Penuhi permintaannya, pukullah aku. Hah? Kalau putus asa ya sudah, jangan nyuruh orang-orang mukuli kamu. Hah? Daraba, fi'il apa ini? Fi'il madhi. Kalau jadi pukullah itu gimana? Hah? Daraba, failnya apa? Dhamir mustatir, takdiruhu huwa daraba, ya kan? Huwa darabani, berarti maknanya dia telah memukulku. Darabani. Terus Abdul Hafid. Darabana. Nah, ini kan jadinya bedakan antara darabna kemarin. Ini perhatikan, makanya dibedakan. Kalau pembahasan fa'il, darabna maknanya apa? Kami telah memukul. Tapi sekarang sama, huruf-hurufnya sama, cuman harokannya beda. Sekarang darabana. Kalau darabna ini cuma dua tok, fi'il sama fa'il. Sekarang kalau darabana ini fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Berarti maknanya dia telah memukul kami. Paham? Jadi fa'il pada daraba apa? Setiap fi'il kan masih ada fa'ilnya. Daraba, fa'ilnya apa? Huwa, dhamir mustatir, huwa. Nam, daraba, huwa. Berarti darabana, dia seorang laki-laki telah memukul kami.
Coba di i'rab darabana indak Talha. Fi'il madhi mabni ala tirihat daraba. Nah, fi'il madhi mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Terus wa fa'iluhu itu dimarahin Abdullah itu ngecek Mbah sentil aja. Dhamirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Mustatir itu tidak baris, jangan sampai bingung. Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu daraba, taqdiruhu huwa. Ya, daraba fi'il madhi mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Terus nah berarti i'rabnya gimana urutannya? Kalau kita berupa dhamir kita katakan dulu dhamir apa dia? Nah, dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, ingat sekarang praktekkan tadi darabaka. Darabaka apa maknanya? Darabaka Adnan. Darabaka dia telah memukul kamu. Dia telah memukul kamu. Baik. Coba di i'rab. Syukran. Baik. Naam. Darabaka daraba fi'il madhi mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa wal kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Darabaki. Naam. Apa makna darabaki? Indak Yahya. Dia telah memukulmu satu orang perempuan. Coba di i'rab Yahya. La mahalla lahu minal i'rab. Terus wa fa'iluhu dhamirun mabniyun ala fathil mahal min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Terus kaf apa? Wal kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Coba sekarang ditulis ini contohnya untuk diterapkan. Contoh meng'irabnya.
Doroba pada dorobana ya, perhatikan dorobana, doroba. Nah, pertama kali dia fi'il apa? Fi'il madhi. Man fi'il madhi itu senantiasa mabniyun alal fathi. Dia itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, maka kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian karena tidak kelihatan fa'ilnya, harus dicari wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian i'rabnya bagaimana? Dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, tinggal diterapkan susunannya seperti contoh-contoh yang lain. Perhatikan sekarang ke matannya lagi. Wa darabakuma, darabakuma sama kawan seperti pada darabakan, darabaki. Naam. Taib. Setelah mengirab daraba, kemudian kaf pada kuma itu dhamirnya cuma kafnya saja. Kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun ala apa Mujahid? Ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ila fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam. Wal mim apa mim? Lil imad wal alif lit tathniyah. Tayyib. Kemudian wa darabakum. Darabakum bagaimana i'rabnya Badri? Taib, fa'ilnya disebutkan awal dulu. Ya. Taib, setelah mengirab daraba fi'il madhi, kemudian fa'ilnya apa? Baru na'am kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim alamat jam'id dzukur. Wa darabakunna hamzah. Darabakunna jawazan takdiruhu huwa mabniun ala dhammi terus fi mahalli nasbin maf'ulun bih terus wan nun alamat jam'ul inath atau nun lil inath boleh, nun lil jam'il inath boleh, seperti itu. Darabahu
Apa makna darabahu? Muhammad Sido. Apa? Dia telah memukul dia, hah? Dia telah memukul dia. Hah? Dia. Siapa? Yang dipukul siapa? Dia laki-laki yang memukul. Dia laki-laki berarti mukul sendiri. Darabahu. Nah, dia laki-laki telah memukul dia laki-laki yang lain. Ya. Nah, karena fa'ilnya huwa dan maf'ulnya juga apa? Huwa. Cuman huwa yang pertama beda dengan huwa yang menjadi maf'ul. Paham? Taib. Tirab. Darabahu. Wa fa'iluhu duru. Dhamirun mustatirun fihi jawazan. Naam. Naam, ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Darabaha. Sekarang udah. Apa maknanya dulu? Hah? Darabaha. Yang memukul siapa? Dia laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki, yang dipukul dia perempuan. Berarti maknanya dia laki-laki telah memukul dia yang perempuan. Baik. Tapi kalau ketika kalian mendapati kata seperti ini dalam penerjemahan, akhwan, maka butuh dia yang satu itu dicari kemana. Misalnya, tidak bagus kalau antum artikan dia laki-laki telah memukul dia perempuan. Nah, mengartikannya, menerjemahkannya. Baik. Tapi satu dimunculkan, misalnya laki-laki itu telah memukulnya. Laki-laki itu telah memukulnya. Dimunculkan satu. Jangan dibuat dalam bentuk apa? Kata ganti semuanya. Itu dalam bahasa kita. Jadi panjang kan? Dalam bahasa Arab ringkas. Darabaha firab. Ini satu kesatuan. Nah, dhamirun barizun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Darabahuma ilhan. Dia seorang laki-laki telah memukul dua orang laki-laki yang lain. Tayyib. Dirab. Ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terus wal mim lil imad wal alif lit tathniyah. Tayyib. Darabahum. Abdullah. Fa'iluhu dulu, dicari fa'ilnya kalau
taqdiruhu huwa dhamirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, terus hum ha ha ya ini dhamirun muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih, terus wal mim li jam'i dzukur. Baik, darabahunna itsnan, apa maknanya dulu? Dia laki-laki telah memukul mereka perempuan. Coba di i'rab. Nun jam'il ina. Ini cara mengirabnya, kawan. Sekarang tugasnya tulis untuk diubah dalam bahasa Arab, kemudian dipersiapkan i'rabnya besok. Ketika ditanya bisa. Nah, besok kan Jum'ah, berarti Sabtu. Nah, dengan dhamir ya, fa'ilnya dengan dhamir, maf'ulun bihnya juga dengan dhamir. Taib, aku telah mengajari mereka para laki-laki. Aku telah mengajari mereka para laki-laki. Yang kedua, dia satu orang perempuan, dia satu orang perempuan telah memakannya. Dia satu orang perempuan telah memakannya. Yang ketiga, mereka para laki-laki telah membunuh mereka orang-orang kafir. Mereka dalam kurung orang-orang kafir. Tapi ganti merekanya saja. Maksudnya mereka telah membunuh mereka. Tapi mereka yang pertama berbeda dengan mereka yang kedua. Baik. Yang keempat, 5 saja. Yang keempat, kami telah membelimu. Kami telah membelimu, budak satu orang. Kami telah membeli kamu dalam kurung satu orang budak laki-laki. Dhamirnya apa? Yang kelima,
mereka para perempuan telah menulisnya. Mereka para perempuan telah menulisnya. Nya yang dimaksud dalam kurung ayat-ayat Al-Quran. Nah, dhamirnya apa? Dikerjakan ya. Kemudian dipersiapkan i'rabnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu